Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga yang insya Allah kita dapat belajar bersama-sama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentulah kita dengan tulus dan ikhlas sama-sama berbagi ilmu dan wawasan. Berbagi ilmu dan wawasan bukan menandakan banyaknya ilmu, tetapi ketulusan dan keikhlasanlah yang menjadi panggilan hati nurani untuk bersama-sama kita tingkatkan tauhid diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya sangat mengharapkan Makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Indonesia Jakarta dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah dalam tayangan sarana YouTube Buya Pasaman Timur hari ini pada waktu dan kesempatan dalam program live streaming Buya Pasaman Timur, semoga bermanfaat buat kita bersama. Semoga bisa dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai kekuatan untuk menambah posisi ibadah kita, derajat ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah memahami yang lebih jauh dari saya, sembari saya hanya mengingatkan agar tidak lupa. Tapi yang belum mengalami dan menikmati kenyataan kerahasiaan diri bertuhan kepada Allah, marilah sama-sama kita membuka hati, membuka diri, menerima hidayah dari Allah, yaitu ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, kita sambut dulu para saudara-saudara kita yang ada bergabung di live streaming Buya Pasaman Timur. Kita sambut kehadiran-kehadiran para sanak dan saudara kaum muslimin dan muslimat, baik di dalam dan di luar negeri, mancanegara, baik nasional Indonesia dari segala penjajar pulau, kebangsaan, saudara-saudaraku semua, para al-ustaz, para al-ustazah, para imam-imam, para khalifah, para mursyid, dan para al-muharram,
yang sangat saya muliakan, rahimakumullah. Kita akan sambut satu persatu saudara kita terlebih dahulu yang bergabung sebelum kita memulai tausiah kita pada sore hari ini, insyaallah. Baik, kita lihat dulu. Insyaallah Rozi Ali bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yaitu dari Malaysia, ya, dari Malaysia. Menyimak, izinkan kami disampaikan Buya, mudah-mudahan berkah, insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji HMJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kalimantan Timur bergabung. Mohon Buya bimbingan ruh jasad kami cara bersuci atau berwudu, insyaallah. Amin. Berikutnya kita lihat dari sanak saudara kita Mustika Bintang-Bintang, insyaallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah di dalam berbagi dan wawasan serta ilmu pengetahuan ini. Baik, menyusul Nurdayan Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda berbagi ilmu, insya Allah mudah-mudahan berkah Anda dimanapun berada. Menyusul Mas Sone Seri, Buya penghasilan bertiga ini enggak ya Buya, insya Allah. Alhamdulillah tidak bermaksud kemana, tapi bermaksud bagaimana kita bisa bersiar, insya Allah. Mira Amirgau bergabung. Bismillah, mohon izin hadir Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dan terhingga atas bimbingan Syekh Buya kepada kami, insya Allah sehat walafiat, amin. Menyusul Rezwan Dahli. Assalamualaikum Dali. Assalamualaikum Buya dari Penang, Malaysia. Selamat kita berbagi, insya Allah. Mudah-mudahan bergabung Buya, amin, dari Malaysia. Imam Kuswari menyusul dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bergabung Buya, insyaallah. Baik, insyaallah. Baik, Abdul Majid bergabung pada kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak semua kejasabahan dan Buya semoga sehat selalu, amin. Berikut menyusul Basrul Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah dan dirahmati segala keinginan kita, segala ilmu terijabah kepada Allah, itu yang paling penting, insyaallah. Baik, berikut kepada Syekh Iksi, salam dari kota Arema Malang buat semua, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah apa yang kita sampaikan demi kemaslahatan kita di mata Allah, amin. Selamat bergabung Syekh Iksi, insyaallah. Bergabung lagi yaitu Dahlia, ya. Bergabung Dahlia dari Jambi, insyaallah mudah-mudahan berkah. Baik, insyaallah mudah-mudahan berkah Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah guru izin menyimak guru, insyaallah. Edi Hasibuan bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut kajian Buya, amin. Silakan, amin. Tidak tertinggal lagi saudara kerabat dan sahabat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utari, ya Utari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah Buya menyimak sehat. Assalamualaikum Buya, amin, insyaallah. Bergabung Murmaizar dari grup 7 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak, insyaallah, insyaallah. Kamampis bergabung dari Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Buya, semoga sehat selalu, amin. Datang kepada kita Imran HF. Assalamualaikum Buya, bergabung izin mengikuti kajian ini, semoga Buya sehat selalu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim ya Rahman ya Rahim. Bergabung Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya selalu sehat menyimak kajian Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tertinggal lagi Yulinar, nenek dari Padang. Assalamualaikum nenek. Waalaikumsalam. InsyaAllah berkah nek, mengikuti kajian berkah insyaAllah. Menyimak lebih berkah daripada kadang mendengar tanpa menyimak. Ada yang mendengar tapi dia enggak menyimak insyaAllah. Selamat bergabung nenek. Kembali kepada Neni Sartini bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bergabung Buya. Mohon maaf terlambat, mohon doanya. Amin. Barakallahu ya karim. Amin ya Allah insyaallah. Imam Soleh bergabung dari Luwu Banggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah lah ya Buya. Insyaallah sejuk dan tenteram hati ini selama mengikuti kajian Buya. Amin. Mohon ridhonya. Amin insyaallah. Berikut Najima Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya anak Bu Nur Aini. Saya ikut bergabung dari Malaysia. Baik Najima Muhammad, selamat berkongsi pada grup ini. Mudah-mudahan tajuk ini menekat pada hati kita semua insya-Allah. Kembali kepada Herman Nastion, maaf kalau mungkin begitu artinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Disusul Muhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah, nyimak selalu amin. Asril Damalsong. Assalamualaikum, izin menyimak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusul Azmi Safwanda. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mohon izin dan doanya agar mudah memahami untuk mengamalkan ilmunya. Amin. Isra dari Aceh. Selamat bergabung dari Aceh. Berikut datang Juli Gisel. Assalamualaikum, izin menyimak Buya. Semoga barokah dunia akhirat. Amin insyaallah. Imam Fadli bergabung insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Fadli dari Talamau Talu Pasaman. Herman Nastion bergabung, silakan insyaallah. Herman dari Talu Pasaman. Ya, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman dari Talu Pasaman. Buya, izin menyimak. Amin. Selamat bergabung Talu Talamau insyaallah Pasaman. Nurbaya datang Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Mursyid Buya, Ananda mohon izin untuk menyimak dari Makassar. Sebagai Buya salat selalu sehat insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Disusul Nuraini dari Malaysia. Izin menyimak barokah amin insyaallah. Mudah-mudahan berkenanlah tajuk ni pada siang ni insyaallah. Muhammad Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Sulbar Sulawesi Barat hadir. Begitu juga Darusman insyaallah selamat bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Baik, kita mulai mengaji sambil membaca dan melihat para hadirin dan hadirat yang bergabung. Baik, silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya.
serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhir Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah dalam waktu dan kesempatan pada sore hari ini, sebagaimana selama ini kita akan berusaha untuk saling berbagi tentang sebuah tauhid diri dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya kedudukan kita sebagai umat. Memastikan keumatan diri sama dengan artinya memastikan wujudnya Tuhan pada diri. Karena tidak akan bernama Tuhan sebuah Tuhan, tidak akan juga bernama diri sebuah umat apabila tidak ada salah satu yang terjadi. Kalaulah terjadi kata Tuhan, terjadi kata Tuhan, sudah pasti terjadi kata umat. Kalau sudah ada Tuhan dikatakan ada, pasti ada umat. Karena yang sifat Tuhan adalah junjungan dari sebuah umat atau seorang umat. Dalam rangka kita meningkatkan iman kita kepada Allah, ada hal yang perlu kita pahami. Di sini saya memberikan suatu pandangan bagaimana menjalankan rahasia Allah sehingga mendatangkan suatu hak rasa, dalam rasa itu datang sebuah kata. Ini sebetulnya sudah sahadah dan langsung kepadanya. Tapi dalam rangka mendapatkan hablum minallah tadi, berhubungan baitullah dengan Allah, tentulah kita harus memenuhi rukun kodratnya. 3 perkara dalam rukun kodrat, dalam makom rahasia, dalam rahasia. Rahasia di atas rahasia. Rahasia adalah rahasia. Ini memiliki potensi yang berbeda. Memiliki potensi yang sangat berbeda, tetapi makom yang sama. Dikatakan mendapatkan suatu persyaratan kodrat. Mencapai pada waktu dan sore ini dalam tausiah kita, yaitu ada rahasia, ada rasa, dan ada kata. Ini tidak bisa dipisahkan. Ada rahasia, yaitu kodrat diri mutlak menjadi kodrat rahasia. Nah, simak baik-baik. Mendapatkan kodrat diri rahasia, kita harus mencari kodrat hakikat yang ada dalam lapisan-lapisan diri. Kalau masih ada kodrat yang berhubungan dan bersangkutan hubungan dengan alam, yang dalam pemahaman dan pandangan kita masih kodratnya alam, ini kita kaji satu-satu jemaah, ya. Sekarang kita kaji dulu rahasia. Kalau rahasia ini diri belum menjadi kodrat rahasia, artinya apa? Bukan dirahasiakan, tetapi berasal dari rahasia. Kalau yang dikatakan berasal dari rahasia apa? Kita percontohkan jasad. Jasad ini berasal dari ruh. Ruh berasal dari nur. Nur berasal dari zat. Zat berasal dari batin. Batin berasal dari sir. Itu tidak bisa dia dipisahkan. Itu namanya rahasia. Karena digolongkan kepada fana. Ya, karena digolongkan kepada fana. Nah, itu namanya rahasia salah satu. Ya, meskipun tingkat rahasia itu ada. Setelah kita mendapatkan makom kerahasiaan Allah bernama diri, di sini kita akan mengalami sebuah aras atau gejolak, yaitu kontak rasa.
Nah, bisa nggak rasa ini hanya datang begitu saja? Nah, jadi kalau di sini kita lihat rahasia itu dalam ejaan tasawuf disebut dengan sir, rasa, sir, rahasia. Tetapi jangan salah, sir juga bermakna rahasia atau rasa. Sir juga bermakna rahasia dan sir juga bermakna rasa. Makanya ada sir usir, ada rahasia dalam rasa atau dalam rahasia. Nah, berarti rahasia dalam rahasia ini satunya adalah rasa. Ya, jadi rasa ini yang penting. Sir usir, rahasia dalam rahasia. Nah, kita kupas lagi. Sir rahasia, alif doma berarti ini artinya rahasia, tapi dalam kondisi arti di dalam ya. Sir rahasia. Nah, rahasia kedua adalah rasa. Jadi ada rahasia dalam rasa. Ini yang menjadi tajalinya. Ada rahasia di dalam rasa. Sir sir. Nah, gitu cara pencariannya. Harus berlandaskan hijahiyah Al-Quran. Ini jamaah hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, ilmu hijahiyahnya harus ada. Ilmu jabariyah bagus, hijahiyah bagus, falakiyahnya bagus. Ini 3 ilmu dalam Al-Quran tentang alif lam mim ini. Hijahiyah bagus, falakiyah bagus, dan bagus itu semua. Jadi yang dikatakan hijahiyah, falakiyah, jabariyah itu harus kita paham di dalam mengkaji. Mengkaji tidak berbekal kepada sebuah yang dikatakan hijahiyah itu tidak benar. Hijahiyah itu alif sampai ya. Di dalam alif ada sir, ada wujud, dalam zat ada, itu dikali semua. Itu yang menjadi kajian. Kajian yang tidak berdasarkan hijahiyah dikatakan kaji itu tidak dihalalkan oleh Allah. Dengan demikian, sir, kita ulangi, sir adalah rahasia, wujudnya adalah diri. Setelah kita mendapatkan wujud rahasia pada diri, mana diri yang berasal dari rahasia menjadi wujud zat batin yang terlihat disebut ini diri. Adakah kita memahami kalau kita ini menyaksikan dohirnya batin yang didohirkan oleh Allah dalam masa perjalanan dohir dunia? Dal perjalanan alif doma rahasia, ni aku itu alif kasrah artinya nyata. Inilah perjalanan nyatanya diriku. Nah, itu nyatanya zat dan sifat berwujud dirinya diperjalankan. Adakah rahasia itu sudah pada makom diri? Yang kedua akan menyusul yang namanya rasa. Rasa juga sir, ya. Rasa juga sir. Nah, gitu ya. Rasa juga sir. Sir usir. Nah, bagaimana kita mendapatkan rasa? Setelah kita benar-benar menghayati dan sambung rasa kita bagus dengan kodrat antara wujud diri rahasia ini disaksikan oleh diri yang sifat ainun sabitah, diri mata batin, diri sebuah mata batin Allah, atau disebut dengan nurmain. Nurmain itu mata batin, ya. Jadi apakah mata batin kita sudah menyaksikan ini batin zohir an'am yang terlihat? Sudah. Baru kita mendapatkan sambung rasa. Rasa adalah bahasa. Nah, dari mana bahasanya? Ini alif doma'u yang tersirat tertitip di antara sir, sir. Ingat, ini ilmu ijahiyah. Sir, sir.
U-nya ini alif domah u itu rahasia. Berarti inilah yang dikatakan keakuannya. Apa di keakuannya di sini? Ini yang dikatakan dengan khauni. Khauni itu adalah batin dari suara, atau dikatakan suara batin. Tapi jelasnya khauni ini nama sebuah batin dari suara. Ini kita bicara ini Allah, Allah. Nah, batin dari yang terdengar tadi itu namanya khauni. Khauni adalah sebuah bahasa apabila kita sudah menghayati wujud dan mewujudnya semata ini, maka dari keakuan sir pada nyawa kita, dari keakuannya, kauninya akan muncul. Kauni ini adalah sebuah bahasa kata, sebuah kata yang kita sambungkan apabila kita melihat sesuatu. Terus kita memandang dan memperlihatkan kepada wujudnya yang kita lihat tadi, maka dia akan berbicara. Itu namanya kauni. Dan dia bicara itu hanya kita yang tahu, dan kita tidak bisa menerjemahkan kauni itu secara kalam. Nggak bisa, karena bahasa itu hanya kita yang memiliki wujudnya, yang mengerti dengan bahasa itu. Hanya kita sebuah wujudnya yang mengerti dengan kauni, yaitu kata yang keluar dari rasa tadi. Begitu dia berkata dengan rasa, kita ingat rasa itu apa, dia akan katakan, cuma kita yang tahu. Inilah ketiga-tiga ini, sir, sir. Nah, tiga-tiga ini, ya, bagaimana kita mendapatkan kauni? Nah, kauni ini kita contohkan seperti ini. Dia berbicara, ya, dengan wujudnya. Nah, pembicaraan dia ini kauni. Setelah keluar baru namanya kudsi. Setelah kudsi keluar baru kudus. Setelah kudus baru wahyu. Setelah wahyu pecah menjadi syafaat. Itu urutannya, jamaah. Jadi jangan dipikir Al-Quran itu langsung ada begitu. Ini datangnya dari hati sanubarinya Allah. Ya, sanubari itu hati yang paling dalam. Dia bercerita. Nah, jadi begitu kita contohkan, dia bercerita. Aduh, ingin aku belikan anak ini motor, dan aku serahkan. Ya, belikanlah. Aku ridhoi. Sampai ada, cuma itu kiasan kita, cuma lebih dari itu rasanya jawaban dan pembicaraan tadi. Inilah yang dikatakan apabila sudah tercapai olehmu kodrat rahasia, maka sir akan datang lamunan atau diliputi oleh rasa, dan rasa ini akan mendatangkan kata. Inilah hubungan kalam siriyah, dinamakan kauni. Maka dikatakan suara adalah arasnya Allah, kekuatan sumber, makanya Al-Quran turun. Dan pandangan adalah kutsinya Allah, itulah kekuasaan. Apabila menang pandangan Tuhan pada dirimu, dan menang pandangan dirimu memandang Tuhan, dan tidak ada kamu pandang yang lain, maka kamu sudah dikuasai oleh Allah. Tapi kalau belum kamu dikuasainya, kamu akan selalu dalam dilema keraguan. Makanya kul zubirab bin nas, katakanlah atau saksikan atau dirikanlah. Itu adalah alif kasroh a, alif kasroh u. Kalau digabung menjadi yaitu ain, yaitu melihat. Saksikanlah aku. Nah, begitu. Rabb menguasai bi batin nas, manusia atau nurnya. Jadi bagaimana dia menguasai? Inilah yang tiga perkara tadi. Adanya diri sir rahasia meliputi sebuah wujudnya dengan rasa, maka rasa akan wujud hidup menjadi
kata atau bahasa. Nah, inilah yang dikatakan ngebatin dengannya atau berbicara batin. Makanya Allah siapkan alat di tulisan alif lam lam ha itu sebuah huruf tenggelam. Dibaca ada, dilihat tidak ada dalam kata Allah. Apa itu? Allah, yaitu waw. Allah itu namanya huruf tenggelam. Waw artinya hu itu dia. Dia itu adalah batin. Nah, begitu kita membatin Allah, nah, sudah baru sampai. Tapi kalau kita tidak bisa melihat kontak batin di dalam waw yang tersirat di alif lam lam ha, maka sesungguhnya kamu sudah belajar berbicara dengan tulisan. Begitu jamaah dan para hadirin. Jadi sebetulnya tidak sebuah kesulitan kita dalam menjalankan adab kepada Tuhan. Kenapa? Karena wujud dari Tuhan itu adalah diri atau naf. Na aku fa-nya diri. Fa itu batin, artinya naf. Naf itu diri. Ada nafsahu, ada nafsihi, ada nafas, ada tanafas. Naf itu diri. Jadi dengan demikian kita sebetulnya mengalami suatu proses yang dibutuhkan kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi di dalam menjalankan ibadah diri kepada Allah disebut dengan ibadullah. Tapi kalau dia sudah turun kepada hayat Rabbil Alamin dinamakan ibadihi. Nah, itulah agama, yaitu ibadahnya sebuah kehidupan. Ada makhluk, ada semuanya. Itu dalam agama ada semuanya. Tapi kalau di dalam ibadullah, beribadah kepada Allah, yaitu dengan menyerahkan diri. Bahasanya menyerahkan diri itu seolah-olah kita tersangka dan bersalah. Oh iya, pas sekali. Kamu telah bersalah membawa kodratku yang kepada yang tidak pantas aku lakukan, dan aku menyaksikan sendiri kamu melakukan melalui kodratku. Tidak perlu aku bertanya kepada yang lain. Kalau aku bertanya kepada yang lain, engkaulah saksiku. Tapi apabila engkau yang berbuat, akulah saksimu. Makanya taubat kepadaku tidak akan sama dengan taubat melalui ibadah. Nasuha dengan tubuhilah itu tidak akan sama. Ini bahayanya bagi orang yang telah hayat Allah pada dirinya. Maka dia lakukan, bukannya dia menjadi saksi. Allah wujud pada saksi dirimu sendiri. Jadi bukan neraka lagi tempatnya, tetapi laknatullah. Nah gitu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam merasa dan terjadinya kata tadi itu sudah pasti. Mungkin semua para hadirin non hadirat pernah mengalami hal yang demikian. Saya percaya, cuma belum mengerti. Kenapa? Karena kita terlalu cepat membuka rahasia. Belum apa-apa sudah diceritakan ke orang. Kata iblis apa? Cepat ceritakan biar kamu disangka hebat. Cepat ceritakan biar kamu dikira hebat. Cepat ceritakan. Akhirnya sama kayak orang nikah siri. Capek-capek melaksanakan rukun nikah siri. Rahasia, siri itu rahasia. Tiba-tiba ditanya pulang dari mana? Pulang dari nikah. Bocor rahasia, tinggal perkawinan. Nah, hilang nikahnya. Ini sama. Begitu kita mendapatkan bahasa kata yang keluar dari rasa, kita ceritakan. Nah, disinilah rusaknya. Tidak lagi ada adab yang dikatakan ilmu itu seperti laksana aurat. Aurat itu tidak boleh dibuka kecuali hal yang wajib dimiliki oleh umat.
hak atau wajib bagi umat. Nah, itu beda. Jadi dengan demikian kita laksanakan menahan rasa tadi sebagus-bagusnya untuk bisa diteruskan. Ya, untuk bisa percakapan dengan sir Allah tadi melalui rasa sir usir, karena kita sudah mutlak mendapatkan diri rahasia dan sudah mutlak mendapatkan rasa, karena sir itu juga artinya sama, rahasia dan rasa. Cuma ada huruf diselip di situ, alif domah u, yaitu sir sir. Artinya alif domah itu rahasia juga, cuma ada di dalam u. Ya, a i u, dia ada di dalam. Jadi ada rahasia di dalam rahasia lagi, berarti 3. Apa yang ketiga? Tadi kauni. Kauni adalah batin suara. Dari semua suara ini batinnya bernama kauni. Ya, ini batin, kita kirim kauni, langsung orang yang mendengar, kenapa ya saya kayak merasakan dipanggil sama si itu. Nah, seperti itu. Itu kauni. Nah, gitu ya. Dulu HP-nya zaman Nabi mungkin seperti itu ya, yang dikirim langsung tang bunyi, langsung oh iya, saya mau pulang dulu, kayaknya ada yang cari saya, kauni, ya kan? Nah, ini sama seperti ibu-ibu. Ya, gitu. Ibu-ibu itu dulu begitu dia melahirkan anak, kayak di kampung-kampung atau di mana, dia tinggalkan bayi orok ini di atas ayunan, terus dia pergi, tiba-tiba air susunya keluar. Subhanallah, air susuku keluar, anakku mau nyusu. Bisa dari jarak jauh dia bilang sama ibunya, Bu, saya ingin menyusu. Ya, kenapa bisa diterjemahkan oleh ibu kita, ahli diri kita, makanya dia bisa menerjemahkan gitu ya. Nah, situ yang dikatakan kauni. Nah, atau pernah kita mengalami suatu amanah dalam mimpi. Begitu bangun, ya Allah, tadi saya mimpi apa, tapi itu penting sekali. Astagfirullah ya Allah. Ya itu tadi. Karena yang menunggu mimpi itu bukan diri rahasia, karena dia 3 tadi kan, diri rahasia, rasa, dan dalam rahasia. Yaitu kata, bahasa itu. Ini harus sinkron dia yang 3 ini. Ini harus sinkron sekali. Nggak bisa dia satu persatu, nggak bisa. Dia harus sinkron sekali. Yang 3 itu. Nah, jadi disitulah kita mendapat penterjemahan tadi. Dan itu tidak bisa orang lain menerjemahkan apa yang kita rasa atau kata yang dia kirimkan, bahasa yang dia kirimkan kepada rahasianya adalah wujudnya semata. Wujud rahasia ini dia bisa menerima dan menjabarkan apa yang dimaui oleh rahasia yang di dalam, yaitu bahasa di alam rahasia. Makanya dikatakan Allah, man lam yazud fa'al lam yarif. Artinya orang yang merasakan niscaya akan tahu. Itu berarti sudah jaminan dalam kutsinya Allah. Orang yang merasakan niscaya akan tahu. Tapi kalau belum dia bisa merasakan, rasa ini ada kembaran 3 kodrat yang menunggu. Kalau dalam kelanjutan, apa kodrat? Ada 3 kadar di diri kita yang bisa menerima kontak bahasa kauni, yaitu kata dalam rasa tadi. Apa yang 3? Pertama dikatakan kadarnya menamakan kamarullah. Apa kamarullah? Inilah suatu pikiran, perasaan, itu kamarullah. Ya. Nah, yang kedua kadarullah. Kadarullah ini adalah hayat atau hidup atau getaran pada diri kita. Nah, ini kadarullah.
Yang ketiga kaharullah, kodrat, ya, kodrat tumbuh semuanya itu kodrat. Jadi ada kamarullah, kadarullah, kaharullah. Ini makomnya a i u. A kada kamarullah. Kenapa saya kepikiran Allah? Ya Allah, kenapa ya kamarullah? Kadarullah, ting, telinga, sir, sar, sur, ada semua terasa getaran kadarnya kepada jasad. Ada apa ya? Yang ketiga kaharullah, kontak kepada hati nurani yang paling dalam. Kenapa kok saya jadi rindu dengan Allah? Nah itu sebetulnya itulah panggilan bahasa tadi. Kamu di mana? Saya udah lama nggak lihat kamu. Nah itu, kamu di mana? Kok kamu nggak pernah pulang? Kamu di mana? Kok kamu nggak pernah merasakan dan tidak pernah membawa aku kemana? Kadarullah, kaharullah, kamarullah. Itu akan datang kalau kita memiliki naluri ruhani dalam mata kaji yang tiga tadi. Sir, sir. Kalau ini sudah menjadi kontak rasa, sudah terkeluar kata dari dalam rasa menuju diri rahasia. Keluar kalam bahasa kepada rasa, rasa mengantarkan ke diri rahasia, maka disitulah sambung rasa itu terjadi. Gitu ya. Inilah yang dikatakan hablum minan nas wa hablum minallah. Hablumnya ini pertemuan atau dikatakan salahu do'im, berhubungan batin dengan Allah. Demikian hadirin jamaah, para sahabat dan kerabat yang lain. Baik, kita baca dulu. Nanti Buya ini sombong, saya sudah ketik ini, saya masuk didiamin saya. Subhanallah. Alhamdulillah, selamat bergabung Zulfiadi Rega. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dari Sulawesi Tenggara hadir menyimak Buya, barakallahu amin. Berikut insyaallah Rizwan. Assalamualaikum Buya, izin menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Rizwan Bengkulu. Tak tertinggal Marjono dari Riau. Amin ya Rabb, amin amin ya Allah. Berikut Wahyudin, ya Wahyudin, nah gitu ya. Assalamualaikum Buya, sehat selalu Buya, amin. Izin menyimak ini dari Jambi kalau nggak salah saya ini. Berikut Asep Grahadi, Imam Asep Grahadi, insyaallah grup 2 ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya, semoga Buya sehat selalu walafiat, amin. Menyimak insyaallah. Berikut hadir saudara dan kerabat jamaah Khairum Nasution. Assalamualaikum Buya, izin selalu menyimak tausiahnya, semoga sehat selalu dan cerah. Marjono, alhamdulillah cerah Buya, insyaallah tercerahkan kemana-mana, amin, barakallah. Berikut sahabat dan kerabat jamaah Masdar Opo, alhamdulillah. Masdar Opo dari Polman Tinambung, masya Allah. Masdar dari Polman Tinambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya hadir menyimak insyaallah, barakallahu alazim, insyaallah mudah-mudahan berkah, amin. Berikut dari Ustazah Rati Badrianti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya, amin. Insyaallah mudah-mudahan tausiah semalam tentang klip zaman Allah insyaallah wajib diintrospeksi ini insyaallah. Bambang Setiono hadir insyaallah. Kuntul Gaming dari Tengteng, nah ini Tenggara. Insyaallah selamat bergabung dan hadir Yusuf Khairal Fazumida. Assalamualaikum warahmatullahi bergabung, amin. Insyaallah Puang Raya Arya Puang Raya. Insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Buya ikut menyimak tausiah Buya, mohon izin ridhonya, amin ya Allah. Mudah-mudahan engkau didengarkan ya Allah. Pisdin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, semoga sehat selalu dari Australia ya. Australia hadir, alhamdulillah. Jamaah dan saudara kita dari Australia Hafiz, insyaallah. Baik,
Berikut Bang Zul. Assalamualaikum Gabung Buya. Waalaikumsalam. Bang Zulkifli, Muara Enim, Sumatera Selatan, Wong Kito Galo. Insyaallah bergabung. Lanjut Bang Zul, kita bergabung. Nurbaya, Ananda Nurbaya, alhamdulillah. Izin insyaallah Buya. Ayahanda kalau kulitnya yang bergetar atau bergeming berarti itu adalah qadarullah ya. Nah, kalau seperti itu apa maknanya? Bukannya mohon pencerahannya Buya, tolong. Ya, getaran yang ada pada qadarullah dan pada diri adalah sesungguhnya ingatlah aku melalui zahirmu. Jangan lupa diri, begitu maksudnya. Karena dirimu adalah wujudku. Kalau kamu ingat diri, engkau kaman aku, bakri aku. Walhamdulillahi wal kulihal. Makanya bawalah aku kemana engkau pergi. Nah itu, bawalah kemana engkau pergi. Nah itu ya, insyaallah. Siti Ayeda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah silaturahmi Ibu ya. Alhamdulillah. Saya warga Bogor Timur, Jawa Barat, menyimak dari Saudi. Alhamdulillah dari Saudi, sehat selalu, turut berkah. Baik Siti Ayeda, hati-hati di rantau orang ya. Mudah-mudahan disambut kebaikan oleh semua umat yang ada di daerah negara Saudi. Baik, selamat bergabung Siti Ayeda. Sukron. Bergabung Kuntul Gaming, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, Nurbaya mengucapkan subhanallah walhamdulillah, insyaallah berkah, amin. Jadi begitu, selamat bergabung, silakan bergabung lagi terus. Mumpung kita lagi membacakan sebelum melanjutkan tausiah kita. Lazizi Buton wa jagoan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu dalam lindungan Allah, amin. Samsul Alam tidak ketinggalan dari Malaysia. Ikutlah berkongsi kepada kita ni, mengaji tajuk-tajuk yang penting lah kita buat masa depan pada diri kita sendiri. Siapa masa depan kita? Itulah Ta'ala, itulah benda tu. Mengaji lah kita ni, insyaallah. Begitu juga dari Zubaidah. Assalamualaikum Zubaidah Hamzah. Wassalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Dari grup 8 Singapura ya. Nah inilah tajuk-tajuk yang kita ikuti ni, biar bekah lah pada kita semua. InsyaAllah. Selamat bergabung Zubaidah Hamzah. Salam kepada warga Singapura. Haryono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak, semoga Allah memudahkan dalam memahami ilmu dan ridhonya untuk mengamalkan. Amin ya Allah ya Rasulullah. Orang berharap kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, silakan lanjut bergabung. Silakan untuk mengajukan suatu pertanyaan yang kira-kira perlu ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi suatu tema kita betul-betul titian siratal mustaqim, titian kita kepada Allah, titian. Karena titian itu siapa, jalan itu siapa. Waladzina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku, maka ku akan perlihatkan kepada jalan. Diri ini adalah jalan. Diri yang mana? Diri rahasia, diri rahasia, namanya. Diri zat, namanya. Diri batin, begitu jemaah. Silakan bergabung jemaah, silakan bergabung untuk live streaming kita pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini. Allah berikan kita bermuzakarah ya, bermuzakarah pada waktu dan
yang sangat kita muliakan dan kita hargai ini. Memang waktu banyak sekali waktu, tapi tidak banyak yang dibutuhkan tentang waktu kepada Allah. Allah menyita waktu kita sedikit untuk diperhatikan. Karena apa? Ini kepastian yang nyata, jalannya akan kamu tempuh. Allah menyediakan dua jalan, ada namanya syama', ada namanya lullah. Ada hajal sama, ada hajalullah. Hajal sama kembali kepada suatu perjanjian kodrat. Hajalullah kembalinya aku kepadaku karena aku sendiri. Nah itu. Jadi begitu jamaah. Lanjut jamaah bergabung. Silakan bergabung kembali. Insyaallah di sini Asni, assalamualaikum, izin menyimak Buya dari Surabaya. Nah ini nih Surabaya, sekampung imamnya Ridho Rahmat. Sri Hartati, assalamualaikum Buya, astagfirullahaladzim, insyaallah, auzubillahi minasyaitonir min kulli nasyatin, insyaallah, in kulli ismin azim, min kulli maksiatin, zahirun wal batilan. Selamat bergabung dari dunia sampai akhirat, insyaallah lah, jauh banget. Alhamdulillah, Marjono dari Riau, kalaulah sudah maka haruslah agar tiada tergolong hamba yang lalai. Ahad manunggal. Insya Allah. Ini kembali dari Suryana Mengkong, Suryana dari Blengkong. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya mau zakat harta, di tempat saya ada badan zakat di masjid, tapi saya zakat ke guru ngaji waktu kecil sama ke saudara saya karena sangat saya kekurangan. Alhamdulillah ya, apapun yang kita lakukan, zakat tujuannya satu, menyempurnakan kehidupan kita dengan memiliki apa yang belum pernah kita miliki. Itulah yang dizakat. Kalau kita zakat itu mengambil hak. Jadi hak-hak kita yang tertahan di tangan Allah karena kita lalai, karena kita tidak pernah menjalankan hak-haknya, hak kita ditahan. Begitulah Allah membuka kembali pintu hak tadi, itulah zakat. Jadi kalau kita belajar, berarti kita mengambil ilmu dan mendapatkan hak di ilmu itu. Alhamdulillah, Nurlimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ikut menyimak dari Batam, Kepulauan Riau. Waalaikumsalam. Salam kepada warga Batam. Ya insyaallah, salam. Mudah-mudahan barokah kaji ini untuk seluruh umat. Marjono Riau, insyaallah amin, insyaallah amin, insyaallah amin. Alhamdulillah. Nah ya begitu, insyaallah. Nurlimin insyaallah menyimak kaji, insyaallah. Muhammad Fadli, namaku Jaka. Alhamdulillah. Selamat bergabung dan selamat menikmati. Semoga Allah dengan petalanya sampaikan ke semua umat, telah hadir kebenaranku, maka kembalilah kepada kebenaran. Tiada hukum, tiada laknat bagi orang yang telah kucintai. Itulah hakikatnya hati Tuhan. Ya, sirna hukumku karena sayangku. Nah begitu. Muhammad Bali bernama Jaka Subianto Aco, insyaallah menyimak Buya, amin. Mas Pio, halo lagi. Kembali Mr. Enang, assalamualaikum. Jakarta Timur hadir menyimak. Alhamdulillah, selamat menyimak. Pampat le, doakan kakekku, insyaallah ala wasilatun al ahlul baitin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakal al-hajat wal munajatin al-ummati wal bani adam wal ummatihi wal muhammadin insyaallah Muhammad fadli al-hajat. Barakallahu ya karim insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah. Dilanjut kembali kepada jamaah para hadirin, insyaallah sangat banyak mungkin ada yang terlewati dalam membaca. Saya mohon maaf keterbatasan sedikit mata, ya maklum faktor U ya begitu. Insyaallah Mandaropo kembali bergabung, Marjono juga alhamdulillah mendapatkan cerahan, insyaallah ya mudah-mudahan berkah. Kembali Rizwan, assalamualaikum Buya, izin menyimak dari Rizwan Bengkulu. Selamat salam kepada warga Bengkulu, tak lupa juga Datua Endri Harmon. Nah, Datua Endri Harmon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bergabung dan menyimak Buya, insyaallah. Basir Butun, insyaallah. Assalamualaikum Buya, izin menyimak. Waalaikumsalam. Ridho Rahman, Imam Surabaya. Alhamdulillah Buya tausiahnya tentang rasa dan rahasia ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga yang mendengarkan mendapat hidayah dan berkah. Amin ya Allah. Nokta akhir dari Malaysia, grup Imam Grup 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panutah Imam Grup 4 mohon bergabung, amin. Barakallahu ya karim ilmunya Buya, amin insyaallah, amin. Alhamdulillah jual batu grosir, alhamdulillah sehat selalu semua, amin. Barakallah, alhamdulillah semoga jual batu grosirnya lancar, amin insyaallah. Peraja kembali hadir dengan Allahu Akbar, benar sekali Buya, amin insyaallah. Barakallahu ya karim. M. Yusuf, assalamualaikum Buya, izin ikut menyimak. Waalaikumsalam. Silakan Jafar Pati, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullah. Subhanallah, izin hadir Buya, semoga Buya selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Barakallah. Rusmianti hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rusbali dari Bali ikut bergabung. Nah, dari Bali itu ya, Bali insyaallah. Salam kepada semua warga Bali, semoga tertib, sehat, aman, sentosa, amin. Berikut Eki Kadabara, salam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Tukijan, Imam Tukijan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikut bergabung Buya, semoga bertambah berkah, amin insyaallah. Imam Tukijan, alhamdulillah bergabung lagi. Asad Syad, assalamualaikum Buya, izin bergabung Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Marjono berkomentar, alhamdulillah terima kasih atas ilmu yang tersambung nyawa. Waduh, sampai kepada nyawa yang tersambung, alhamdulillah. Begitu disusul oleh Yudi Om Kasinta ma'akukum maka Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, yang penting niat baik dan bergabung. Mustika bintang-bintang, alhamdulillah selamat bergabung juga. Jangan lupa dan tak tinggal Nur Baida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Buya, semoga Buya sehat selalu dan bahagia juga panjang umur penuh berkah, amin ya rabbil alamin insyaallah. Di Nuraini Rahman, assalamualaikum, izin bergabung Buya, beri kemudahan dan ingin memahami, amin. Silakan kembali bergabung dalam tausiah kita pada sore waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini. Silakan bergabung kembali terus. Masih ada sedikit waktu kita untuk meneruskan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama.
Kenapa? Persoalannya begini. Mengaku sih boleh-boleh aja. Kalau mengaku itu tujuannya hanya satu. Ya. Mengaku membutuhkan satu, yaitu pengakuan yang diakui. Pengakuan yang diakui oleh Allah tentunya dengan tidak mempersekutukan, mulai dari pemahaman sampai kepada kodrat. Tidak ada nilai persekutuan mulai dari pemahaman sampai kepada kodrat. Tidak ada. Nah gitu. La maujudun illallah, memang tidak ada persekutuan. Gitu ya. Jadi dengan adanya tema pada waktu dan kesempatan sore ini, dengan kerahasiaan ada rasa, ada bahasa, kata dalam rasa, ada rasa dalam rahasia. Rahasia berwujud kepada tubuh sir awal mula jadi. Rasa adalah hayat, kehidupan, sambung batin kita kepada Allah. Dan kata adalah kauni, yaitu berhubungan rahasia. Nah itu. Jadi kalau yang namanya rasa itu bukan merinding-merinding, ya, bukan begidik-begidik kalau istilah Betawi. Bukan. Rasa itu tidak bisa kita terjemahkan karena ada kata yang keluar di situ. Tapi kalau tidak ada kata berarti kita belum atau kekurangan syarat. Apa? Kodrat rahasia belum mutlak berdiri sehingga rasa tidak hayat, maka kata tidak muncul. Tiga ini yang menjadi tolak ukur kebenaran semuanya. Tapi kalau kita sendiri yang menerjemahkan, nah itu beda. Itu sudah kadar. Kadar dengan rasa itu beda, jamaah para hadirin sekalian, pada kaum muslimin muslimat, sahabat kerabat. Beda rasa dengan kadar. Kalau gejolak kadar, kamarullah, kadarullah, kaharullah, itu beda dengan rasa. Rasa itu adalah kauni, suatu bahasa yang didatangkan melalui pertanda kadar yang tiga tadi. A, I, U. Dikala A, dia mengingatkan kita terhadap zahir, jangan yang dilupakan. Dikala I, dia mengingatkan yang hidup dan gerak itu jangan kamu sendiri, jangan merasa kamu. Dan apabila dia ingat nyawamu bukan ruh tapi akulah hayat yang sesungguhnya. Mana sirnya? Itu kita diingatkan. Ini kadar. Tetapi yang bicara tadi adalah kauni, dan itu kita tidak bisa menyampaikan kauni itu. Sulit kita mengungkapkan. Ini yang dikatakan kauni menjad, berdiri ke dalam rasa hayat di dalam tubuh rahasia. Inilah, sudahkah sudah berkodrat rahasia, maka itulah yang akan sempurna adanya datang. Jadi kalau ada kekurangan dari kedatangan bahasa dalam rahasia, berarti itu ada kurang kesempurnaan dari kodrat yang rahasia. Begitu jamaah. Jadi jelas sangat perjalanan. Sebetulnya kalau kita ikuti aturan sirnya Tuhan tidak susah. Yang susah masuknya ke adab guru yang sangat banyak, masuk ke adab seseorang yang sangat banyak, masuk kepada keakuan orang yang sangat banyak, masuk ke adab orang yang sangat banyak. Adab Allah itu tidak banyak. Yang penting ikhlaskan dan penyerahan diri dengan rasa ikhlas dan penuh harapan hati yang merintih. Kalau hati belum butuh Tuhan, mau ilmu apa aja diamalkan, tidak ada bahasa tentang Tuhan itu, tidak akan ada sedikit pun kebenarannya. Tapi kalau hati sudah memohon,
berteriak sekalian di langit, meratap sekalian di bumi. Kalau keinginan hatimu akan keluar, begitulah Allah memuliakan doa. Bergabung Maya Chandra Suryanti, insya Allah, amin, barakallah, mudah-mudahan diberkahi. Selamat bergabung. Zainaa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin belajar Buya. Kembali Rahman. Nah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Kadir Kahar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad Kardani, assalamualaikum Buya. Izin bertanya Buya, dalam 3 kadar kalau kita memandang akan terasa di kauni diri. Ahmad Kardani, iya. Seperti itu. Jadi kalau ada kita memantau kadarullah yang 3 tadi, maka kauninya akan bergejolak langsung itu. Sudah pasti ke situ. Abdul Anas Badrun, waalaikumsalam, selamat bergabung. Assalamualaikum, izin bertanya, insan itu rahasiaku, aku adalah rahasianya. Nah, sebenarnya apa inti rahasia itu dan membukanya sehingga tiada rahasia lagi? Nyatalah wujud kodrat rahasia yang kita lihat ini. Tapi kalau masih ada kadar yang tidak dari rahasia, meskipun sebuah pendapat, maka itu masih kodratnya mempersekutukan, belum rahasia. Yang rahasia kita sudah bisa kembalikan asal usul diri dari kodrat rahasia. Itu yang dikatakan puncak rahasia. Bukan rahasia disimpan, bukan rahasia yang nggak boleh kasih tahu orang. Rahasia itu sir, sin alif ra, sin nas hayat, alif wujudnya Allah, ra dalam berbuat atau hidup. Sir rasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, mustika bintang-bintang Buya. Saya nanya bagaimana cara melenyapkan atas hu. Ya. Kalau ini adalah tajalli batin, sementara hu adalah kodrat batin. Jadi ini tidak bisa dipisahkan atau melenyapkan atau dipisahkan, tapi menyatukan. Adalah tajalli. Dibentuk untuk membuat hu. Hu itu mewujudkan aku dengan tajalli batin. Jadi kalau itu sudah kodratnya tajalli batin. Begitu. Itu ya. Itu tajalli batin namanya. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Insya Allah. Itu yang dikatakan tajalli batin. Ya. Jadi kalau di tajalli batin seperti itu, kita ingat juga, yang pertama dijadikan Allah adalah wujud yang bersifat Nah, setelah dia terjadikan lagi Nah, tapi ingat, dengan tajalli zat dan zat ini adalah berasal dari Nah, jadi dia tidak ada begitu saja yang menjadikan Jadi itu yang dikatakan dengan usul, ya. Tajalli namanya. Itu tajalli, bukan sebuah kodrat, cuma dia tajalli, yaitu untuk berjalan. Ali Wardana, insyaallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Yusuf Hairizal, insyaallah. Yusuf Hairizal, aku dari Sabah, Sempurna Pulau Mabul Buya. Nama saya Abdul Hari 2. Doakan Buya supaya hati paham. Amin. Insya Allah, ya. Insya Allah, mudah-mudahan paham, bisa memahami izin Allah, ya. Insya Allah. Gitu, izin Allah. Karena di Al-Baqarah ayat 269 Allah sudah memberi peringatan bahwasan Dia akan memberikan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, coba kalau sudah maknanya ke situ, tentu kita berpikirnya beda. Bukan bertanya seperti apa bentuk paham itu.
untuk hikmah atau paham diberikan dibuka kepada orang yang aku kehendaki katanya. Berarti menjadilah kita orang yang dikehendaki dengan apa? Meyakinkan Allah kalau kita memang butuh Dia, kalau kita memang wujud Dia. Yakinkan Allah dengan memenuhi, melengkapi pandangan yang tidak ragu-ragu melihat sejarah adanya diri. Siapa sejarah adanya diri? Allah. Makanya ada ilahinas, ilahinas, ilah Tuhan nas manusia. Ingat, persoalan terjadi dua kodrat ini ilah dengan nas nggak bisa dipisahkan. Ilah Tuhan nas kehambaan. Hilang salah satu tidak Tuhan, hilang satu tidak hamba. Bagaimana cara memisahkan ilahinas? Makanya jangan melihat potensi ayat dari amaliyah. Kalau kita melihat dari qiraat, pasti qiraah dapat ayat baca arti. Tetapi memiliki makna aminun amanah, mencari amanah yang ada dalam tersurat, mencari amanah yang ada dalam kodrat. Yang diamanahkan, yang dicari apa yang diamanahkannya kalau diberi tubuh, apa yang diamanahkan kalau diberi ayat, di mana yang amanah ada dalam ayat. Ini ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau lihat dari sisi ayat aja kan ada keganjilan. Apa keganjilan? Kenapa hai orang-orang yang beriman tapi tulisannya amanu? Amanu itu bukannya aman. Kalau iman bukannya imanu. Tapi sebaliknya, batal akal di situ, lahirlah iman menerjemahkan kata tadi. Apa kata iman? Akal, sini kamu. Tahu nggak maksud Allah tulis amanu? Artinya imanu, iman. Enggak. Nah, saya kasih tahu engkau akal. Kalau tulisannya amanu itu aminun, aminun itu amanah, amanah itu imanah, imanah itu aman. Jadi kalau kamu sudah percaya yang keamanahnya, maka kamu akan aman. Aman itu selamat, selamat itu Islam. Begitu. Oh, kata akal. Saya pikir Al-Quran salah. Ya, Al-Quran menjadikan sesuatu membuat kamu berpikir. Maka dikatakan oleh Rasulullah, Al-Quran itu milik orang yang berpikir. Ada Al-Quran baca surat, ada Al-Quran cari jabariyah sejarah, ada Al-Quran membaca dan melihat. Mana potensi yang kamu sanggupi, disitulah kedudukan Allah, martabatnya pada rohanimu. Semakin martabat ilmumu berderajat, maka martabat Allah akan naik dalam dirimu, maka pertolongan Allah sesuai dengan kedudukannya dalam dirimu, bukan sesuai dengan kerajinanmu. Nah, begitulah kata iman kepada akal. Gitu kira-kira insyaallah mukadimahnya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita tausiahkan sore ini membawa berkah, hendaknya manfaat. Bagi yang sudah tahu, saya hanya mengingatkan, yang belum tahu insya Allah belajarlah kita sama-sama. Saya juga orang belajar, jemaah. Jadi kalau di dalam dunia hakikat ketuhanan ini, berbahagialah kita orang yang mampu menyampaikan sepatah dua kata kepada umat, daripada kita mengaku bisa tapi tidak bisa berkata sepatah dua kata yang benar. Bukan yang baik. Yang baik bapak ibunya dari kecil sudah disampaikan. Yang benar. Apa yang benar? Apa yang kamu katakan sudah bisa kamu lihat. Itu yang benar. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kita mengaji setiap pertemuan, insya Allah mudah-mudahan selalu berkah. Bergabung Haji Fatimah, silakan bergabung insya Allah.
Mudah-mudahan ke depannya setiap jam 15.30 waktu Indonesia Barat kita akan selalu berbagi ilmu dan wawasan. Ya, ingat moto kita belajar. Buya Pasaman Timur membuat moto dalam belajar, dalam live seperti ini, dalam streaming ini, yaitu mencari diri dalam solat, mencari solat dalam diri. Jangan mau mengkaji diri tanpa di dalam solat, jangan mau mengkaji solat tanpa diri. Kalau dikaji dua-duanya batal. Nggak mungkin kaji sendiri tapi tidak bertemu dalam solat, tapi tidak mungkin juga kaji solat dikerjakan, kok solat dikaji tapi tidak dikaji diri. Memang yang solat siapa? Nah ini, jadi kaji solat dalam diri dan kaji diri dalam solat. Jadi harapan saya bagi jamaah hadirin hadirat sebelum mengetik ke depannya tentang bergabung, tolong cantumkan kalam itu. Ya, harapkan saya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri dari saya ini nih, daerah ini nih. Bergabung Buya. Kita biasakan, insya Allah bermurah hati tangan mengetik supaya apa? Kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri ini akan menjadi sebuah sejarah, ya, sebuah momentum yang tidak boleh dilupakan karena ini adalah uluhiyah kaji. Jadi kalau nanti live streaming besok, nah usahakan insya Allah bagi yang ingin selalu mengikuti untuk mengingatkan diri kita, kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya dari daerah ini bergabung, insyaallah. Amin, insyaallah. Alhamdulillah kerjasama yang baik. Tolong sampaikan kepada semua umat bahwasanya Allah menunggu kebenaran. Ingat, Allah menunggu kebenaran dan kebenaran itu adalah mutlak bagi Allah. Mari kita sama-sama menjaga ibadah dengan mengenal diri, menjaga kodrat dengan mengenal Allah, dan menjaga ma'rifat dengan bermursyid kepada jalan Allah. Amin, insya Allah. Untuk sore ini, pada yang tidak terbacakan insya Allah, mudah-mudahan kita akan bisa menyampaikan di pertemuan berikutnya yang belum terbacakan. Insyaallah Muhammad Said juga sudah bergabung ini insyaallah. Asballah Yusuf alhamdulillah bergabung, Haji Sri bergabung insyaallah, dan Ahmad Pangean Riau bergabung, Isnawati insyaallah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, famili dan seluruh kerabat, alim ulama, ustaz ustazah, barakallahu wa amin wa minal kabur wa minal mabrur. Insyaallah dengan selesai mendengarkan kaji ini, mari kita berwudu dan solat hajat 2 rakaat, bersyukur kepada Allah. Apapun yang berkalam bukanlah itu yang, siapapun yang menyampaikan bukan yang menyampaikan, tetapi lihatlah yang disampaikan. Ingat, setiap ayat yang keluar bidahlihi marifatul haq bil ilmi, dalilku kebenaran daripada sebuah ilmu, itu yang disampaikan Allah dalam qudsinya. Dan bagi yang menggemarkan dan yang melaksanakan, para sahabat kerabat dimanapun berada, dalam luar negeri, mancanegara, dan semua pelosok Indonesia, berterima kasih saya dari YouTube Buya Pasaman Timur. Mudah-mudahan apa yang kita berbagi ini bukanlah mengaplikasikan seseorang kepada suatu peraturan, tidak, tetapi mengingatkan bagi yang mau diingatkan. Insya Allah berbagi adalah hati yang mulia. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.